Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan, khususnya pada siang hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah dan dijadikan hamba-hamba yang selalu istiqomah menjalankan segala perintahnya dan diberi kekuatan menjauhi serta meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Artinya, idh qala, ketika berfirman Allah, ya Isa, wahai Isa, ini sesungguhnya saya Allah mutawaffika, akan mewafatkan engkau, akan menyempurnakan ajalmu, warafi'uka, dan akan mengangkat derajatmu ilayya, kepadaku. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalender pada tanggal 7 ada tulisan wafat Isa Al-Masih. Bagaimana pandangan para ulama? Apakah Nabi Isa alaihissalam wafat atau Nabi Isa alaihissalam masih hidup? Di dalam ayat ini diterangkan mutawaffika, yatawaffa, beragam arti makna tentang apa itu wafat. Wafat tidak mesti lepasnya nyawa. Orang yang tidur, orang yang pingsan itu juga dikatakan wafat, tetapi nyawanya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Seseorang bila mana dikatakan wafat jika nyawa tidak dikembalikan, dan bisa juga dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu tidur. Maka ada namanya kematian kubro dan kematian sughro. Kematian sughro adalah ketika kita tidur, nyawa kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, qala Al-Hasanul Basri, al-wafatu fi kitabillah azza wa jalla ala salasati aujuhin. Yang pertama,
wafatul mauti wa dzalika qauluhu ta'ala Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Asani wafatun naumi qala Allahu ta'ala wa huwa alladhi yatawaffakum bil laili. Wafatur raf'i qala Allahu ta'ala ya Isa inni mutawaffika. Artinya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa wafat itu bermakna yang pertama mati, artinya lepasnya ruh dari jasad. Yang kedua, arti dari wafat adalah seorang itu tidur. Dan yang ketiga, wafat itu artinya adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Jauzi mengatakan bahwa ada dua makna apa itu wafat. Beliau mengatakan mutawaffika itu artinya adalah istifaul adati, artinya memenuhi dan menyempurnakan. Sehingga makna ini mutawaffika kata Imam Al-Jauzi adalah aku angkat dirimu dari bumi dalam kondisi yang sempurna, utuh, tidak mendapatkan dampak buruk sedikit pun dari usaha orang Yahudi. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Isa lam yamut wa innahu raji'un ilaikum qabla yaumil qiyamah." Sesungguhnya Nabi Isa bukanlah meninggal dunia, tetapi Nabi Musa akan raji'un ilaikum, akan kembali kepada kalian qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Yang kedua, Imam Al-Jauzi mengatakan makna mutawaffika adalah memang Allah mewafatkan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi ayat ini mengandung arti antara takdim dan takhir. Artinya perubahan urutan yang mestinya lafadz ini rafi'uka diletakkan di depan, kemudian ilayya wa mutawaffika diletakkan di belakang. Tetapi dibalik bahwa lafadz mutawaffika diletakkan di depan dan lafadz wa rafi'uka diletakkan di belakang. Artinya bahwa sebelum Nabi Isa wafat, Allah mengangkat ke langit, kemudian diturunkan lagi ke bumi, kemudian di sanalah Nabi Isa alaihissalam akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idz ba'atsallahu Isa ibna Maryama fayanzilu indal manarah al-bayda'a syarqiyyu Dimishqa." Al-hadis diceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam beliau akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di menara yang berada di Damaskus. Beliau akan turun dan dia akan mengenakan pakaian yang dicelup dengan minyak za'faron sambil berpegangan pada dua sayap malaikat. Dia, jika Nabi Isa menganggukkan kepalanya, maka ada air yang menetes dari kepalanya. Dan jika Nabi Isa alaihissalam mengangkat kepala beliau, maka akan turun bola-bola kecil seperti permata. Jika beliau sedang bernafas, maka orang kafir akan meninggal sekaligus ketika Nabi Musa alaihissalam bernafas. Dan setiap nafas itu jaraknya adalah sejauh pandangan seseorang. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan di kota Damaskus, kemudian berdakwah, mengikuti melanjutkan dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berada di dunia, kemudian menikah, lalu meninggal dunia dan makamnya didekatkan di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pada saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan mati husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua, marilah kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, khususnya puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang-orang yang selalu bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma khtim bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.